Sistem Super Devouring. Bab 406 Mayat Berdarah. Pada saat ini, catatan rahasia pengendalian mayat dengan formasi terlarang jatuh ke tangan seorang ahli. Ahli ini adalah pemimpin Sekte Matahari dan Bulan, yang memiliki kekuatan 121 naga. Melihat ini, pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian dan pemimpin Gedung Naga Gila saling memandang. Sebelumnya, ketika Old Yan pergi untuk berdiskusi dengan pemimpin Gedung Naga Gila, mereka mencapai kesepakatan secara pribadi, yaitu kerjasama. Kebetulan saja tidak ada orang dari Istana Bulu Perak yang datang, yang memungkinkan mereka untuk menyingkirkan Sekte Matahari dan Bulan terlebih dahulu, dan kemudian membagi dua mayat perak. Ini adalah cara yang paling tidak menyinggung. Pemimpin Sekte Matahari dan Bulan juga merasakan tatapan membunuh dari kedua orang itu, dan buru-buru berbalik dan berlari. Dia bergegas ke pintu terdekat, tetapi terkejut menemukan bahwa pintu itu tidak dapat dibuka. Sudah berakhir. Pemimpin Sekte Matahari dan Bulan merasa ngeri. Pergilah ke neraka. Pemimpin Gedung Naga Gila dan pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian telah tiba dan menyerangnya. Aku tidak menginginkan barang itu lagi, aku akan memberikannya padamu. Pemimpin Sekte Matahari dan Bulan bereaksi cepat dan melemparkan kembali catatan rahasia pengendalian mayat. Namun, kedua tuan itu menutup mata dan menyerahkan catatan rahasia pengendalian mayat dan menyerang pemimpin Sekte Matahari dan Bulan. Sialan. Pemimpin Sekte Matahari dan Bulan mengumpat dengan marah. Saat ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu bertarung sampai mati. Pemimpin Gedung Naga Gila adalah penguasa 120 naga, pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian adalah penguasa 123 naga, dan pemimpin Sekte Matahari dan Bulan hanya penguasa 121 naga. Menghadapi serangan gabungan dari kedua tuan itu, dia dipukul mundur dalam sekejap dan dikalahkan dalam waktu kurang dari 3 detik. Mati. Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian menebas dengan pedang, dan sebuah kepala melayang. Itu adalah kepala pemimpin Sekte Matahari dan Bulan. Menyedihkan. Hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menyedihkan. Gedung Naga Gila dan Sekte Pedang Surga Kebencian telah mencapai kesepakatan sejak lama. Setelah melihat tindakan kedua tuan itu, orang-orang lainnya juga berencana untuk membantai Sekte Matahari dan Bulan. Sekte Matahari dan Bulan tidak memiliki pemimpin, dan dengan kedua tuan itu bergabung dalam pertempuran, dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka semua terbunuh. Pada saat ini, aula utama dipenuhi dengan darah dan mayat tanpa kepala ada di mana-mana, yang mengerikan. Hanya ada dua kekuatan yang tersisa di aula utama. Tidak, ada juga orang yang bukan milik dua kekuatan utama. Ye Xuan. Anak ini masih bertahan. Aku akan pergi dan menghadapinya. Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian mengedipkan matanya dan bergegas menuju Ye Xuan. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa darah dari begitu banyak mayat di tanah benar-benar mengalir ke peti mati emas di tengah aula. Tidak, tidak bisa dikatakan mengalir, seharusnya dihisap ke dalam peti mati emas. Boom! Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian berhenti lagi, melihat sekeliling, dan menemukan fenomena aneh ini. Apa yang terjadi? Darah mengalir ke dua patung mayat perak dan peti mati emas. Aneh, terlalu aneh, bahkan darah dari lukaku sepertinya mengalir keluar. Tidak, ini pasti jebakan, semuanya hati-hati. Orang-orang dari dua kekuatan utama mundur dengan hati-hati, dan pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian juga tertarik dan buru-buru mundur. Begitu banyak darah di tanah dihisap ke peti mati emas, mewarnai area itu menjadi merah. Pada saat yang sama, kaki kedua patung mayat perak itu juga basah oleh darah kental. Lihat, darah telah merayap ke patung mayat perak. Satu orang berteriak. Mata semua orang tertuju dan menemukan bahwa memang begitu. Dalam sekejap mata, kedua patung mayat perak itu berlumuran darah dan menjadi dua mayat darah. Krak. Tiba-tiba, suara renyah menyebar, dan satu patung mayat darah mulai retak. Retak. Patung mayat darah lainnya juga mulai retak. Kemudian, semua orang melihat bahwa kedua patung mayat darah itu mulai bergetar dan membuka mata mereka. Mereka hidup, mereka hidup. Seseorang berseru. Semua orang terkejut. Baru saja, Lord Cillian mengatakan bahwa kedua patung mayat perak itu telah disegel dan tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, mereka juga dipasangi formasi, yang membuatnya sangat keras. Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian telah mencoba sebelumnya, tetapi tidak dapat menghancurkannya. Tetapi sekarang tampaknya lapisan batu di luar mereka tampaknya merupakan formasi yang menyegel mereka.
Meskipun tiga kekuatan utama telah membunuh mayat perak dengan rantai besi ketika mereka masuk, kedua patung mayat perak itu sekarang telah berubah menjadi dua mayat darah. Kekuatan ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat perak dengan rantai besi. Hati-hati, rasanya sangat menindas. Cepat, lihat catatan rahasia mengendalikan mayat. Aku merasakan niat membunuh, hati-hati. Sekelompok master menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu, menyaksikan dua mayat berdarah itu melepaskan diri dari pecahan batu di tubuh mereka. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia melihat cahaya matahari lagi. Patung mayat berdarah yang memegang pedang besar itu tiba-tiba berbicara. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir gemetar. Sial, sudah mati bertahun-tahun, dan masih bisa berbicara. Kau tahu, Lord Qilian adalah Lord ke-6 wilayah Cimu, dan sudah 100 tahun sejak ia menghilang. Tidak, yang penting mayat berdarah merah ini benar-benar bisa berbicara. Apakah ia orang yang hidup atau 4 orang? Jangan heran. Master mengubah kita menjadi mayat perak saat kita masih hidup. Mayat berdarah yang memegang bilah sabit itu menyeringai, memperlihatkan gigi merahnya. Saat masih hidup, ia mengubah kita menjadi mayat perak. Mendengar ini, semua orang merasa ngeri. Lord Qilian ini begitu kejam. Tidak apa-apa menggunakan mayat manusia dan mayat binatang suci untuk memurnikan, tetapi terlalu kejam menggunakan orang yang masih hidup untuk memurnikan. Haha, berkatmu, tanpa darah master sepertimu, kita tidak bisa menjadi mayat berdarah. Ya, kami harus berterima kasih padamu. Kedua mayat berdarah itu berkata sambil tersenyum. Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian dan pemilik Gedung Naga Gila saling memandang, lalu yang pertama bertanya, jadi, semua ini adalah konspirasi, dan catatan rahasia tentang pengendalian mayat ini juga palsu. Tentu saja, ini adalah pengaturan Tuan yang akan mati sebelum kematiannya. Dialah satu-satunya yang tahu cara mengendalikan mayat. Catatan rahasia tentang pengendalian mayat ini palsu. Mayat berdarah pedang besar itu berkata. Ini. Pernyataan ini sulit diterima oleh semua orang yang hadir. Mereka akhirnya datang ke sini hanya untuk catatan rahasia pengendali mayat dan mayat-mayat itu. Sekarang setelah mereka tahu bahwa semua ini palsu, mereka pasti kecewa. Yang lebih buruk, tentu saja, adalah orang-orang dari Sekte Matahari dan Bulan. Mereka dibasmi oleh kedua kekuatan itu karena hal yang palsu. Tuan, apakah Tuan yang Anda bicarakan adalah Lord Qilian? Pemilik Menara Naga Gila bertanya dengan ngeri. Ya, dan tubuhnya terbaring di peti mati emas ini. Mayat darah pisau besar itu mengangguk. Benar saja. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Setelah melihat dua mayat darah itu dibangkitkan, mereka langsung menebak bahwa Raja Mayat Baju Besi Emas itu adalah Lord Qilian sendiri. Jadi, dia juga akan dibangkitkan. Tanya pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian. Pada saat yang sama, dia melirik peti mati emas yang masih menyerap darah, dan firasat buruk muncul secara spontan. Bab 407, Menyerah. Mendengar ini, mayat darah dengan pisau besar mengangguk dan berkata, ya, tuannya terluka parah tahun itu, dan masa hidupnya hampir berakhir. Jadi, dia menyegel kita di sini, memasang perangkap ini, dan menunggu kebangkitan. Mayat darah dengan pedang besar melanjutkan, ketika tuannya berada di puncaknya, dia adalah penguasa tingkat kedua dalam mengendalikan Qi. Syarat untuk kebangkitannya adalah darahmu. Meskipun itu tidak dapat mengembalikannya ke puncaknya, itu sudah cukup untuk menghidupkannya kembali. Telan. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir menelan ludah mereka. Darah. Kebangkitan membutuhkan darah. Meskipun kedua mayat darah itu tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang yang hadir tahu bahwa kedua mayat darah itu mungkin akan membunuh mereka semua nanti untuk memastikan kebangkitan Raja Mayat Baju Zirah Emas. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menonton dengan penuh semangat. Mereka belum tahu wilayah kedua mayat darah itu. Saat ini, mayat darah dengan pisau besar tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada pemilik Gedung Naga Gila dan pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian, dan berkata, alam kalian berdua mirip dengan alam kita dalam kehidupan. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk membunuh yang lain dan kemudian menyerah kepada tuanku. Dengan cara ini, Tuan juga dapat memurnikan kalian menjadi mayat darah, dan kalian akan memiliki umur yang panjang. Apa? Pemilik Gedung Naga Gila dan pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian saling memandang, seolah-olah mereka salah dengar. Membiarkan mereka menyerah kepada Raja Mayat Baju Zirah Emas. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa jika mereka menyerah, mereka akan disempurnakan menjadi hal-hal seperti dua mayat darah ini, bukan manusia atau hantu.
Bagaimana ini bisa ditoleransi? Ah, Master Sekte. Para tetua segera berseru. Jika kedua tuan ini bergabung, mereka sudah dapat membunuh mereka semua, belum lagi dua mayat darah yang kekuatannya tidak diketahui. Pemilik gedung naga gila dan pemimpin sekte pedang surga kebencian saling memandang lagi, dan yang terakhir berteriak dingin, tidak mungkin. Sungguh lelucon, biarkan mereka menyerah dan membunuh para tetua sekte mereka sendiri, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu menolak? Mayat berdarah dengan pisau besar melotot. Jika kamu ingin kami menyerah, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Mata pemimpin sekte pedang surga kebencian berkedip. Hehe. Mayat berdarah dengan pisau besar menyeringai dan berkata, baiklah, jika memang begitu, maka kamu harus berhati-hati. Saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, beberapa naga terbang dari tubuhnya. 1, 2, 3, 15, 16. Ketika ke-16 naga terbang ini bangkit, semua orang terkejut. Ini bukan 16 naga terbang kecil, tetapi 16 naga terbang besar. Mayat berdarah dengan pisau besar ini sebenarnya memiliki 160 kekuatan naga. Mereka hampir pingsan. Sesuatu yang tidak diketahui apakah itu hidup atau mati sebenarnya dapat menggunakan ki sejati, dan yang terpenting, mereka benar-benar memiliki 160 kekuatan naga. Sial, apakah mereka masih bisa bertarung? Semua orang putus asa. 160 kekuatan naga sudah cukup untuk membantai mereka. Pemimpin sekte pedang surga kebencian dan pemilik gedung naga gila saling memandang lagi, dan hati mereka terguncang. Mereka hanya memiliki sekitar 120 naga, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan mayat darah dari 160 naga? Selain itu, ada dua mayat darah. Mungkinkah aku akan mati di sini hari ini? Pemimpin sekte pedang hentian tercengang. Dia adalah pemimpin sebuah sekte, dengan puluhan ribu murid dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Tapi di sini, dia seperti semut. Selama mayat darah itu mau, kepalanya akan langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, peti mati emas telah menyerap semua darah. Oh, sudah diserap, tetapi masih butuh darah. Aku bisa memberimu waktu, 10 napas. Jika aku tidak mendapatkan jawabanmu setelah 10 napas, kau akan menjadi tumbal kebangkitan Tuan. Mayat berdarah pisau besar itu berkata dengan dingin. 10 napas, yaitu, 10 napas waktu, yang sangat singkat, tetapi bagi seorang tuan seperti pemimpin sekte pedang hentian, dia dapat memikirkan banyak hal. Pemimpin sekte pedang hentian dan pemilik gedung naga gila ragu-ragu. Tuan, kau tidak akan. Pemilik, jangan. Jangan setuju dengan mereka, paling-paling kau akan mati. Tuan, apakah kau ingin menjadi makhluk yang bukan manusia atau hantu? Ayo bertarung sampai mati, iblis semacam ini pasti akan dihukum oleh surga. Orang-orang di belakang mereka berteriak. Pada saat yang sama, dua orang yang bertarung di sisi lain sudah berhenti dan mundur ke samping. Sialan, 160 kekuatan naga, dan kau juga bisa menggunakan ki sejati. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Tiba-tiba ia merasa telah melakukan kesalahan. Jika ia menggunakan kekuatan ganas Raja Binatang Buas untuk membunuh orang-orang ini di awal, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Terlebih lagi, jika ia melakukan itu, kedua mayat darah itu mungkin akan dibangkitkan, tetapi pada saat itu, bagaimana mungkin Ye Xuan takut pada mereka? Pada saat ini, Ye Xuan diam-diam sedang menghitung dalam hatinya. Dengan wilayahnya yang terdiri dari 101 naga, jika ia menggunakan kekuatan ganas Raja Binatang Buas, itu akan melonjak hingga lebih dari 130 naga. Kemudian dengan bonus kelincahan, itu akan mendekati kecepatan 160 naga. Tetapi jangan lupa bahwa kedua mayat darah ini berbeda dari mayat tembaga, mayat besi, dan mayat perak itu. Mereka dapat menggunakan ki sejati, yang berarti mereka juga dapat menggunakan seni bela diri. Wajah Ye Xuan menjadi semakin suram. Tampaknya dia hanya punya satu cara untuk pergi sekarang, yaitu, untuk mendapatkan cincin Qian Kun itu dan kemudian menerobos. Namun, ini sangat berbahaya, karena jika menarik perhatian, dia mungkin mati di tengah jalan. Wajahnya muram, dan dia diam-diam mendekati sudut, di mana tubuh pemimpin sekte matahari dan bulan berada. Oul Tian juga kehilangan keinginannya untuk bertarung dan bergerak menuju timnya. Sekarang, mereka memiliki musuh yang sama, yaitu, dua mayat darah ini. Oke, 10 napas telah berlalu, bagaimana menurutmu? Tanya mayat darah pisau besar.
Pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian menatap pemilik gedung naga gila lagi, dan kemudian berteriak, bunuh. Saat kata-kata itu terdengar, dia dan pemilik gedung naga gila melancarkan serangan terhadap dua mayat darah itu. Melihat ini, puluhan orang di belakang mereka juga sangat gembira, dan kemudian menyerang dengan panik. Meskipun celah di alam terlalu besar, mereka memiliki lebih banyak orang, dan pertempuran ini tidak sepenuhnya pembantaian. Namun, ketika dua mayat darah mulai bergerak, mereka menyadari bahwa mereka salah. Itu adalah pembantaian, benar-benar pembantaian. Jumlah mereka yang sedikit tidak berguna sama sekali, dan mereka sama sekali tidak dapat menangkap sosok kedua mayat berdarah itu. His. 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 Serangkaian suara renyah bergema di aula utama. Beberapa dari orang-orang yang mati ini kepalanya dipenggal, beberapa langsung terbelah dua, atau dipotong dua dan kemudian perlahan-lahan menunggu kematian. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melarikan diri dari serangan dua mayat berdarah itu. Aula utama sekali lagi dipenuhi dengan darah. Pada saat yang sama, Ye Xuan telah menggunakan amarah Raja Binatang dan bergegas ke tubuh pemimpin Sekte Matahari dan Bulan. Pemimpin Sekte Matahari dan Bulan meninggal dengan kematian yang menyedihkan, dan setelah kematiannya, darahnya dihisap kering dan dia menjadi mayat kering. Ye Xuan terlalu malas untuk melihatnya dan langsung melepaskan cincin Qian Kun. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 104 naga. Bab 408, bertarung sendirian melawan mayat berdarah. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 104 naga. 104 naga, ditambah kemarahan Raja Binatang Buas, maka ada 136 naga, dan dikalikan dengan 1,2, itu telah melampaui 106. Pada saat ini, wilayah Ye Xuan adalah yang kedua setelah dua mayat berdarah di lapangan. Bertarung. Ye Xuan menggertakkan giginya dan mulai bergegas menuju mayat para tetua Sekte Matahari dan Bulan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan cincin Qian Kun dalam kekacauan dan kemudian menerobos. Di sisi lain, dua mayat berdarah itu sangat cepat. Mereka bisa saja menggunakan seni bela diri untuk dengan mudah membunuh orang-orang ini. Namun, mereka telah diam begitu lama dan tidak membunuh siapapun untuk waktu yang lama, jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan untuk membelah orang menjadi dua dan menikmati kesenangan membunuh. Ini juga memberi Ye Xuan waktu yang berharga. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 105 naga. Ding, tuan rumah telah menembus 106 kekuatan naga. Ding, tuan rumah telah menembus 107 kekuatan naga. Setelah Ye Xuan mengambil cincin Qian Kun dari para master Sekte Matahari dan Bulan di area ini, dia juga menembus 107 kekuatan naga. Dia menoleh dan melirik, dan menemukan bahwa pemilik gedung naga gila dan pemimpin Sekte Pedang Surga Kebencian telah terbunuh. Tidak hanya itu, bahkan lelaki tua Yan telah jatuh. Awalnya, Ye Xuan ingin membunuh orang-orang ini sendirian, tetapi dia dibunuh oleh dua mayat darah. Selama aku mendapatkan cincin Qian Kun itu, aku pasti bisa melampaui 110 naga. Saat itu, kecepatannya akan melampaui 170 naga. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia meledak. Hahaha, lari, lari, larilah sebanyak yang kamu mau. Mayat darah pisau besar itu tertawa gila. Pada saat ini, matanya yang berdarah tiba-tiba menyapu sebuah sosok. Kecepatan yang sangat cepat. Mayat darah pisau besar itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa ada seorang guru besar yang bersembunyi di antara kelompok sampah lemah ini. Kakak kedua, orang-orang lainnya terserah padamu. Dia berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan muram. Mayat darah pisau besar ini memiliki 160 kekuatan naga, dan dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas, yang paling banyak adalah 140 kekuatan naga. Dia hanya memiliki kecepatan. Jika dia bertarung langsung, dia akan langsung terbunuh. Hindari dia. Ini adalah ide Ye Xuan, tetapi itu tidak mudah. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Mayat darah pisau besar itu mencegat Ye Xuan. Menyerah. Ye Xuan berhenti dan berkata, jika kamu memberiku semua cincin Qian Kun milik orang-orang ini, aku akan menyerah. Oh. Mayat darah pisau besar itu tercengang. Cincin Qian Kun ini tidak memiliki kekuatan untuknya. Haha, oke, pergi dan dapatkan mereka. Mayat darah pisau besar itu telah diam selama 100 tahun, dan otaknya sedikit tidak cerdas. Dia benar-benar membiarkan Ye Xuan pergi. Namun, itu bukan salahnya. Lagi pula, siapa yang mengira Ye Xuan memiliki sistem melahap? Pada saat ini, mayat darah pedang besar juga membunuh yang lain, dan hanya Ye Xuan yang tersisa di aula utama.
Kakak kedua, lepaskan dia. Mayat darah dengan pisau besar berteriak. Mayat darah dengan pedang besar juga sedikit tertarik dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Mereka mengerti bahwa Ye Xuan seharusnya tidak hanya menginginkan cincin Qian Kun, tetapi juga memainkan beberapa trik. Dua idiot. Ye Xuan diam-diam senang di dalam hatinya. Awalnya dia berpikir akan sulit untuk menerobos, tetapi dia tidak berharap untuk menabraknya dengan mudah. Pada saat itu, dia mengumpulkan cincin Qian Kun dengan kecepatan penuh, tetapi dia tidak menelannya secara langsung, tetapi menyimpannya untuk memberi dua mayat darah kejutan nanti. Orang-orang dari tiga kekuatan utama bertambah hingga hampir 100. Ye Xuan baru saja mengumpulkan hampir 30 cincin, dan ketika dia mengumpulkan cincin Qian Kun yang tersisa bersama-sama, seluruh tubuhnya terkejut. Percaya diri. Ini adalah lonjakan kepercayaan diri yang tiba-tiba. Nak, apakah kau sudah mengumpulkan semua barangnya? Mayat darah dengan pisau besar itu menatap Ye Xuan. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Aku tahu kau tidak benar-benar ingin tunduk pada rajaku. Jika kau punya trik, gunakanlah. Mayat darah dengan pisau besar itu berkata dengan dingin. Ye Xuan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pihak lain tahu bahwa ia berpura-pura menyerah. Namun, itu tidak penting lagi. Waktu kemarahan Raja Binatang Buas telah berlalu lama. Kita tidak bisa menundanya. Ia memusatkan pikirannya dan menelan barang-barang yang baru saja ia masukkan ke dalam ruang menelan. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 110 kekuatan naga. 3 kekuatan naga. Barang-barang ini hanya cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos 3 kali, yang terlalu sedikit, tetapi ini juga sesuai dengan harapan Ye Xuan. 110 kekuatan naga, ditambah kemarahan Raja Binatang Buas, dapat mencapai 143 naga, ditambah bonus kelincahan, kecepatannya telah melampaui 170 kekuatan naga. Dia memperkirakan kecepatannya seharusnya tidak jauh berbeda dari dua mayat darah sekarang. Namun, kekuatannya masih kurang hampir 20 naga, dan dia bertarung sendirian, jadi selanjutnya, akan ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Orang baik, kamu tiba-tiba menerobos begitu banyak naga. Aku benar-benar meremehkanmu, tetapi di mataku, kamu masih sampah. Mata berdarah dari mayat darah pisau besar itu bersinar, dan dia menoleh dan berkata, kakak kedua, jangan ikut campur. Jelas, mayat darah pisau besar ini ingin melawan Ye Xuan sendirian. Inilah yang diinginkan Ye Xuan. Oke, jika kita bertarung 1 lawan 1, aku memiliki peluang lebih baik untuk menang. Ye Xuan berpikir dengan hati-hati di dalam hatinya. Ayo. Mayat darah dengan pisau besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang, dan menebas dengan pisau berbentuk bulan sabit dari jarak jauh, secara mengejutkan menggunakan seni bela diri. Swiss. Ye Xuan melesat dengan kecepatan penuh, menghindari tebasan, dan maju. Teknik pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Tebasan darah. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertarung bersama. Seorang manusia dan mayat darah, perbedaan kekuatannya hampir 20 naga. Dalam keadaan normal, perbedaan 20 naga biasanya akan mengakibatkan kematian instan. Namun, Ye Xuan tidak. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada mayat darah dengan pisau besar. Oh. Wah, kamu cukup mampu. Jika bukan karena fakta bahwa aku telah diam selama 100 tahun dan belum beradaptasi, kamu pasti sudah kubunuh sejak lama. Mayat darah dengan pisau besar berkata dengan arogan. Memang, di puncaknya, dia hanya mencapai kekuatan 130 naga. Setelah disempurnakan menjadi mayat perak, wilayahnya jatuh, tetapi sebagai gantinya umur panjang. Sekarang, dia telah berevolusi dari mayat perak menjadi mayat darah, dan kekuatannya telah meningkat 30 naga, jadi dia belum bisa beradaptasi dengannya. Ini berarti kekuatannya lebih rendah daripada 160 naga. Apakah kamu belum beradaptasi? Berita bagus. Mata Ye Xuan melebar. Lawan belum beradaptasi dengan alam baru, yang berarti peluangnya untuk menang lebih besar. Dentang. 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 Setelah beberapa putaran pertarungan, Ye Xuan juga mengerti bahwa bilah bulan sabit di tangan mayat darah dengan pisau besar ini adalah senjata surgawi tingkat menengah. Ini adalah berita buruk baginya. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku pasti akan kalah. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Dia menggunakan Beast King's Fury untuk memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan mayat darah dengan pisau besar. Jika durasi Beast King's Fury berakhir, dia akan langsung terbunuh oleh mayat darah dengan pisau besar.
Meskipun dia dapat menggunakan Beast King's Fury 2 kali lagi setelah mendapatkan begitu banyak mayat besi, bagaimanapun juga ada batas waktu. Bab 409 Kebangkitan. Jika kartu truf amarah Raja Binatang Buas habis, maka Ye Xuan akan mati. Dia berpikir cepat dalam benaknya dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode yang sangat ekstrim. Darah ganti darah. Karena dia menemukan bahwa mayat darah dari pisau besar itu mengenakan cincin Qian Kun di jari tangan kirinya. Mayat darah dari pisau besar ini dapat menggunakan energi sejati dan seni bela diri, yang berarti dia juga dapat menggunakan cincin Qian Kun. Bertarung. Mata Ye Xuan berbinar, memegang pedang pembunuh naga di satu tangan, dan menebas mayat darah dari pisau besar itu dengan ganas. Haha, kamu ingin bertukar lengan denganku, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mayat darah dari pisau besar itu segera memahami niat Ye Xuan, tetapi dia tidak bermaksud menghindar sama sekali, dan mengangkat tangannya untuk menebas kepala Ye Xuan. Pada saat ini, sosok Ye Xuan tiba-tiba melintas, dan pisau bulan sabit itu menebas langsung ke lengan kirinya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naganya telah memotong lengan mayat berdarah berpisau besar itu. Untungnya, pertahanan mayat berdarah berpisau besar ini tidak terlalu kuat, dan langsung ditebas oleh pedang Ye Xuan. Desis. Dua suara renyah dan keras menyebar, dan kedua lengan terpisah dari tubuh. Mayat berdarah berpisau besar itu tertawa dengan arogan, dan menebas dengan kecepatan kilat, merobek lubang besar di perut Ye Xuan. Awalnya, Ye Xuan tidak akan terkena pisau ini, tetapi tujuannya adalah lengan itu, jadi dia harus menanggung luka ini. Sebagian besar lengan kiri dan bahu kirinya terputus, dan sebuah lubang robek di perutnya. Ye Xuan menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi dia merasa bahwa semua ini sepadan. Haha, nak, mayat berdarah yang dimurnikan oleh Tuan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, aku bisa menumbuhkan yang baru. Mayat berdarah berpisau besar itu tertawa liar lagi. Benarkah? Sudut mulut Ye Xuan juga sedikit melengkung, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apa? Mayat darah dari pisau besar itu tertegun. Dia tanpa sadar melihat lengan kirinya dan menemukan bahwa kecepatan pemulihannya tidak secepat Ye Xuan. Bagaimana mungkin manusia memiliki kecepatan pemulihan seperti itu? Namun, saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat suram, karena dia melihat bahwa jumlah naga terbang Ye Xuan telah berubah. Baru saat itulah dia ingat bahwa Ye Xuan memiliki kemampuan aneh untuk langsung meningkatkan wilayahnya. Awalnya, Ye Xuan hanya memiliki 143 naga, tetapi setelah dia mendapatkan cincin Qian Kun dari mayat darah dari pisau besar ini, dia benar-benar berbeda. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 115 kekuatan naga. Ketika perintah sistem ini terdengar di benak Ye Xuan, kekuatan naganya yang 143 tiba-tiba meningkat menjadi 150 naga. Pada saat ini, dia memiliki kecepatan yang sebanding dengan 180 kekuatan naga. Mayat berdarah pisau besar dan mayat berdarah pedang besar tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan mereka merasakan firasat buruk. Saudaraku, aku akan membantumu. Mayat berdarah pedang besar melihat ada yang tidak beres dan segera bergegas. Mayat berdarah dengan pisau besar tidak menolak. Dia memegang pisau bulan sabit di satu tangan dan berlari ke arah Ye Xuan. Kecepatanku hampir sama dengan kecepatanmu tadi. Bahkan jika kamu beradaptasi sekarang, kecepatanmu tidak akan meningkat banyak. Tapi aku telah meningkatkan kecepatanku hampir 10 kekuatan naga. Sekarang, apakah kamu masih berani melawanku? Tiba-tiba, niat membunuh muncul, dan Ye Xuan tidak menunggu lengan kirinya pulih dan bergegas keluar lagi. Setelah terobosan, kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada dua mayat berdarah itu. Meskipun itu hanya kecepatan, itu sudah cukup untuk menyingkirkan dua mayat berdarah itu. Dentang. 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 Kerja sama antara dua mayat berdarah itu benar-benar bagus, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Ye Xuan. Bahkan jika dua orang lagi datang, itu akan sia-sia. Pada ronde ketiga pertarungan antara kedua belah pihak, suara yang berbeda akhirnya terdengar. Suara ini bukanlah suara kepala kedua mayat berdarah itu yang terpenggal, tetapi suara seluruh aula utama bergetar. Sungguh perasaan tertekan yang kuat. Ye Xuan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar di tubuhnya, yang berasal dari peti mati emas di tengah aula utama. Itu tuan, tuan akan segera bangun. Mayat berdarah dengan pisau besar berseru. Apa? Kalimat ini membuat Ye Xuan takut setengah mati.
Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tuan yang disebutkan oleh mayat berdarah dengan pisau besar itu adalah penguasa Qilian? Sialan, aku benar-benar lupa tentang ini. Baru sekarang Yesuan mengingat hal ini, yaitu, kebangkitan membutuhkan darah manusia. Tetapi dia lupa tentang hal semacam ini. Wajahnya tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Pada saat ini, tidak ada jalan keluar di aula utama. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tepat saat dia terkejut, suara di aula utama tiba-tiba menjadi lebih keras, dan kemudian, beberapa pintu di sekitarnya langsung terbuka. Tidak, Tuan sudah bangun, dan ribuan mayat berlutut untuk menyambutnya. Mayat darah dengan pisau besar membelalakkan matanya. Mekanisme ini telah diatur ratusan tahun yang lalu. Selama jenderal berbaju besi emas, yaitu, penguasa Qilian, dibangkitkan, semua mayat besi dan mayat perunggu akan datang untuk menyambutnya. Namun, bagi Yesuan, ini adalah kabar baik yang mengejutkan. Ayo pergi. Yesuan tampaknya melihat harapan, dan dia tidak peduli dengan dua mayat darah itu. Dia berbalik dan pergi, menggunakan kecepatan 180 kekuatan naga untuk menyerbu ke pintu besar. Melihat ini, mayat darah pedang besar hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh mayat darah pisau besar. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mayat darah pedang besar terkejut. Mayat darah pisau besar menjawab, jangan mengejar, Tuan baru saja bangun dan sangat lemah. Kita harus tetap di sisinya untuk menghindari kecelakaan. Setelah diingatkan, mayat darah pedang besar itu juga bereaksi dan mengangguk, benar sekali, dan pintu itu mengarah ke jurang neraka, di sana ada kelabang terbang tingkat kedua dari kendali udara. Jika dia menerobos masuk, dia akan mati. Boom! Pada saat ini, peti mati emas itu tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang pria berbaju besi emas duduk di dalamnya. Pria berbaju besi emas ini secara alami adalah penguasa Qilian 100 tahun yang lalu. Selamat kepada Tuan karena telah bangun. Mayat darah pedang besar dan mayat darah pisau besar berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, sejumlah besar mayat besi bergegas masuk dari segala arah dan semuanya berlutut. Pria berbaju besi emas itu berdiri dari peti mati emas, mengedipkan matanya yang merah darah, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Titik. Pada saat yang sama, Yesuan bergegas masuk ke sebuah lorong dan membunuh jalan keluarnya. Kecepatannya yang 180 naga membuatnya tak terkalahkan. Dia membunuh semua mayat besi yang menghalangi jalannya. Jika dulu, dia pasti akan mengumpulkan mayat-mayat besi ini, tetapi situasinya mendesak saat ini, dan dia tidak tahu kapan penguasa pemurnian merah akan menyusul. Jadi, dia berlari untuk menyelamatkan diri. Tidak ada persimpangan di jalan ini, jadi dia berlari sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, kecepatannya menurun, karena durasi Beast King's Fury telah berakhir. Namun untuk amannya, dia menggunakan Beast King's Fury lagi, dan kecepatannya melonjak lagi. Namun, kekhawatirannya tidak perlu, karena kali ini Beast King S. Fury langsung membawanya ke pintu keluar. Bab 410 kembali ke jurang Netherworld. Aku takut setengah mati, tetapi dua mayat berdarah dan raja mayat berbaju besi emas tidak mengejar. Mengapa demikian? Yesuan terengah-engah, sangat bingung. Meski begitu, dia tidak terlalu memikirkannya. Mampu bertahan hidup sudah sangat bagus. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia bergegas keluar dari sebuah gua, dan saat ini, ada kabut ungu di sini. Melihat ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah ini jurang Netherworld? Dia bergumam. Jurang Netherworld adalah tempat di mana dia menerobos untuk menghindari pengejaran Yan tua hari itu, tetapi sekarang, dia benar-benar masuk lagi. Jurang Netherworld adalah tempat yang berbahaya di wilayah Cimu. Tidak ada yang berani masuk. Dikatakan bahwa bahkan penguasa Cimu tidak berani. Yesuan tidak berdaya. Bahkan penguasa Cimu dari alam Kipo tidak berani masuk. Dia, seorang anak di alam Power Po, mungkin dalam bahaya. Tidak mungkin untuk kembali. Sepertinya aku hanya bisa menemukan jalan keluar di sini. Yesuan melirik ke belakangnya, lalu dengan cepat masuk ke dalam kabut ungu. Saat ini, dia seperti berjalan di jembatan papan tunggal, dengan seekor harimau di satu ujung dan seekor singa di ujung lainnya. Dia terjebak dalam dilema. Konon, Nether Abyss dihuni oleh makhluk beracun dengan kekuatan lebih dari 100 naga. Ditambah dengan kabut ungu, tempat itu menjadi tempat paling berbahaya di wilayah kayu merah.
Namun, Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan suci di tubuhnya, jadi dia tidak takut pada racun, tetapi dia takut pada binatang suci yang kuat itu, seperti kelabang terbang dari tingkat kedua Ki Pengendali. Setelah Ye Xuan memasuki kabut ungu, dia juga mengeluarkan kompas. Dia ingat bahwa ketika dia dikejar oleh Old Tian, dia pergi jauh ke utara ke dalam Nether Abyss. Jadi kali ini, dia harus pergi ke selatan, mungkin dia bisa kembali ke tempat itu hari itu. Dia memegang pedang 8 Desolate dan berjalan dengan hati-hati. Saat ini, dia adalah seorang ahli dengan kekuatan 115 naga. Jika dia menggunakan Beast King's Fury, dia bisa mencapai 150 naga. Namun, jika dia bertemu dengan beberapa binatang suci yang kuat dan menyerangnya sebelum dia bisa bereaksi, itu akan menjadi tragedi. Jadi dia sangat berhati-hati. Dia berjalan sebentar, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Matanya berkedip, dan dia tiba-tiba berbalik dan menebas. Desis. Pedang pembunuh naga menebas sesuatu dan jatuh ke tanah. Ye Xuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah ular hijau setebal jari. Saat ini, ular itu dipotong menjadi 2 bagian, tetapi kedua bagian itu masih berputar. Pada saat itu, Ye Xuan membuat pedang lain dan memotong kepalanya. Ular hijau itu langsung mati, tetapi sarafnya masih memungkinkannya untuk menggigit, dan ekornya terus-menerus berputar. Ye Xuan memasukkan tubuhnya ke dalam ruang yang melahap. Dia memperkirakan bahwa ular hijau ini sekitar 115 naga binatang suci, sama seperti dia. Andai saja mereka semua berada di level ini. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang, dia hanya punya satu kesempatan bagi Raja Binatang Buas untuk mengamuk, dan dia harus menggunakannya dengan hati-hati. Dia terus bergerak maju. Titik. Saat ini, 2 jam telah berlalu sejak Ye Xuan memasuki Nether Abyss. Dalam setengah jam ini, dia bertemu banyak binatang suci, yang semuanya beracun. Yang terkuat adalah lebah beracun pembunuh dengan 130 naga. Ye Xuan tidak bereaksi dan tersengat secara tidak sengaja. Dia kesakitan selama 1 jam. Rasa sakit yang dideritanya dalam 1 jam ini lebih dari 3 hari. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci, kalau tidak dia akan terus merasakan sakit sampai sarafnya runtuh. Ada banyak binatang suci di Nether Abyss, dan Ye Xuan juga mengumpulkan beberapa mayat mereka. Dia menyimpan beberapa mayat untuk menggunakan amarah Raja Binatang Buas, dan kemudian melahap mayat-mayat tambahan. Mayat-mayat ini memungkinkannya untuk menerobos dari 115 kekuatan naga menjadi 117 kekuatan naga, dan kemampuan perlindungan dirinya juga meningkat. Pada saat yang sama, peluangnya untuk menerobos ke alam roh juga meningkat sebesar 2%, mencapai 27%. Peluang ini kurang dari sepertiga. Peluang terobosan ini sebenarnya adalah kartu truf terbesarnya. Jika Raja Mayat Baju Besi Emas baru saja menyusulnya, dan dia tidak dapat mengalahkannya bahkan dengan amarah Raja Binatang Buas, dia akan mencoba menerobos. Meskipun peluangnya hanya 1/4, itu adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Untungnya, untuk menerobos dari alam jiwa kekuatan ke alam roh, Anda dapat mengambil bahan-bahan alam dan harta karun untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Ye Xuan menghafal harta karun alam ini. Pada saat ini, dia bertanya-tanya apakah salah satu rumput Nether yang dapat meningkatkan peluang terobosan sebesar 10% akan berada di abis Nether ini. Jika dia mendapatkannya, peluangnya untuk menerobos akan mencapai 37%. Rumput Nether, abis Nether, harapan ada di sini. Ye Xuan menelan ludahnya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan rumput Nether. Jika dia dapat menemukannya, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia tidak dapat menemukannya, itu akan baik-baik saja. Pokoknya, tujuan utamanya adalah meninggalkan Nether Abyss. Dia terus berjalan ke selatan. Setelah berjalan selama setengah jam, dia tiba-tiba berhenti. Dia tidak berani bersuara karena sepertinya ada benda besar yang melintas di atas kepalanya. Hiss. Suara mendesis terdengar di telinga Ye Xuan. Dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Flying Centipede, sebanding dengan Flying Centipede dari tahap kedua Controlling Ki. Tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Ye Xuan berdiri di sana, melantunkan mantra dalam hatinya. Flying Centipede dari tahap kedua Controlling Ki memiliki setidaknya 200 kekuatan naga. Pada saat yang sama, ia juga merupakan penguasa Nether Abyss ini. Jika Ye Xuan diperhatikan oleh benda ini, dia tidak akan memiliki cukup nyawa bahkan jika dia memiliki 10. Setelah merasakan kelabang terbang itu pergi, Ye Xuan menghela napas lega.
Jika ada sesuatu yang menyerangnya tadi, dia pasti sudah tamat. Ini terjadi, dan dia mempercepat langkahnya. Namun, menit kedua setelah kelabang terbang itu lewat, Ye Xuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia merasa seolah-olah telah berjalan melewati tempat ini. Pada saat ini, darah ahli pemecah formasi di tubuhnya mulai berefek, dan ia pun bereaksi. Seharusnya ada labirin di sini. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada labirin di tempat hantu seperti Nether Abyss? Ye Xuan berkata dengan heran. Nether Abyss adalah tempat paling berbahaya di wilayah Akagi. Bahkan penguasa wilayah Akagi tidak berani masuk. Namun, tempat berbahaya seperti itu sebenarnya memiliki labirin. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada harta karun di sini? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Dia sangat penasaran, tetapi juga sangat takut. Hal-hal baik seringkali disertai dengan bahaya. Banyak harta karun alam yang dijaga oleh binatang suci yang kuat. Jadi dia menyerah dan memutuskan untuk keluar terlebih dahulu. Kemudian, dia mengeluarkan alat tanah yang telah dia buat dan memasukkannya ke dalam tanah. Namun, labirin ini juga sangat kuat. Dia berjalan kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia tidak berdaya, tetapi juga sangat tenang, karena biasanya tidak ada binatang suci di labirin tersebut. Sayangnya, garis keturunannya sebagai ahli pemecah formasi hanya maju.